Jadilah diri sendiri. Jangan serupa dengan dunia ini, tetapi hiasilah dirimu dengan akal budimu, dan jadikan dunia ini ada di dalam genggamanmu. Jelas di sini dikatakan bahwa Anda adalah apa yang ada di dalam pikiran Anda, dan semuanya ada di genggaman tangan Anda. Pemimpin inspiratif harus mampu menjadi diri sendiri. Jangan sampai terpengaruh oleh orang lain. Peganglah prinsip, kunci belajar menjadi diri sendiri adalah berpegang pada prinsip. Alkisah terdapat seorang anak muda yang sedang putus asa di dalam kehidupannya. Ia berbicara kepada Tuhan, "Oh Tuhan, aku akan menemuimu, tapi bukan di sini. Aku harus berjumpa denganmu untuk menanyakan ketidakadilan yang kau berikan kepadaku." Ia akhirnya berlari dan masuk ke sebuah hutan. Disitulah Tuhan hadir. "Ada apa? Ada apa, anak muda?" tanya Tuhan. "Oh Tuhan, Engkau tidak adil terhadap umat-Mu. Engkau tidak adil terhadap diriku," jawab anak muda tersebut. Lalu Tuhan membawanya masuk ke tengah hutan dan memperlihatkan sesuatu kepadanya. "Anak muda, lihatlah apa yang ada di depanmu. Itu adalah pohon pakis dan pohon bambu. Ketika pertama kali aku menanamnya pada hari yang sama, aku sama-sama menggunakan benih-benih pakis dan bambu. Aku merawat dan menyiramnya dengan seksama. Aku beri mereka cahaya yang sama. Pakis-pakis itu tumbuh dengan cepatnya. Warna hijau menawan menutupi tanah. Tapi aku lihat tak ada yang terjadi pada benih bambu. Walau begitu, aku tak berhenti merawatnya. Dan di tahun kedua, pakis-pakis itu tumbuh lebih cepat dan lebih banyak lagi. Hampir semua bagian tanah tertutupi oleh kerimbunannya. Namun, tetap tidak ada yang terjadi pada benih bambu. Aku tetap tak menyerah. Dalam tahun ketiga, tetap tidak ada yang tumbuh dari benih bambu itu. Tetapi aku belum menyerah. Aku terus menyiramnya, memberi cahaya serta merawatnya. Demikian juga pada tahun keempat, lalu tahun kelima. Aku tetap melihat sebuah tunas kecil muncul dari dalam tanah. Dibandingkan dengan pakis, tunas itu begitu kecil dan sepertinya tidak berarti apapun. Namun 6 bulan kemudian, bambu itu tumbuh dengan mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki. Dia membutuhkan waktu 5 tahun untuk menumbuhkan akar-akarnya. Akar-akar yang membuat dia kuat, berdiri dengan kokoh dan menjulang ke atas. Sekarang bandingkan dengan pakis, bambu memiliki tujuan yang berbeda, tetapi keduanya sangat indah menghiasi hutan ini. Sehingga hutan ini dapat terlihat dengan rimbun dan sangat cantik. Pemuda itu terkagum dan merenungkan kata-kata Tuhan. Dan akhirnya dia pulang, sadar dan tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ia membawa inspirasi serta kekuatan itu untuk melanjutkan perjuangannya. Tahukah Anda, saat kita berkumpul dengan permasalahan, sebenarnya kita sedang menumbuhkan akar-akar yang sangat kuat. Setiap manusia memiliki permasalahan yang berbeda-beda, dan kita yakini bahwa Tuhan juga
memberikan jawaban yang berbeda. Wahai para pemimpin, jadilah diri Anda sebenarnya. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain. Tuhan pasti memberikan yang terbaik pada saatnya. Jangan menyerah, belajarlah tumbuh dari setiap perkumpulan Anda. Di turnamen sepak bola kejuaraan AFF 2010 sudah lama berlalu, namun kenangannya masih lekat dalam ingatan kita, bangsa Indonesia. Begitu banyak mimpi yang disusun, bukan saja oleh para pemain dalam timnas nasional Garuda, tetapi juga dari berjuta-juta masyarakat Indonesia untuk membawa pulang gelar juara yang telah diidam-idamkan. Walau akhirnya cerita dan mimpi itu pudar karena kegagalan timnas kita memboyong gelar nomor 1. Dan kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus tetap bangga pada timnas Garuda kita. Artinya kita mengkondisikan untuk bangkit dan belajar dari ketidakberhasilan. Ini merupakan kesuksesan yang tertunda. Menerima segala yang sudah kita lakukan dengan maksimal, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan semua ada masanya. Kita yakin kelak timnas kita akan pulang dengan prestasi yang sangat luar biasa. Untuk itu, marilah kita belajar untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang yang lain. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita bisa melakukan sesuatu pada saatnya kelak. Dan kita harus yakin bahwa di masanya nanti kita akan memperoleh apa-apa yang kita idamkan, yang tentu kita sudah perjuangkan semaksimal mungkin. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, kita harus menumbuhkan tanggung jawab dalam diri kita. Kemudian, kita harus menemukan sesuatu yang luar biasa dari dalam diri kita sendiri. Dan kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, kita harus yakin pada diri kita bahwa kita bisa. Dan keyakinan itulah yang akan membentuk kita menjadi orang yang kuat. Tuhan akan mengabulkan segala usaha kita yang sudah kita perjuangkan mati-matian, yang sudah kita lakukan dengan sebaik mungkin, dan pada saatnya nanti Tuhan kelak akan mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Kawan-kawanku sekalian, mulai saat ini mari kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadilah diri sendiri, kenalilah diri kita sendiri, dan berjuang dengan kemampuan diri kita sendiri. Semoga di waktu yang kelak kita akan menemui bahagia kita sendiri. Mungkin itu motivasi, semoga memberikan penyemangat dalam hidup kita. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat menjalani hidup. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.